Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk membahas kajian-kajian penting yang bisa menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan kita. Shalawat beserta salam semoga selama-lamanya tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini saya bisa kembali menyajikan tontonan yang mengedukasi sahabat-sahabat Maksar dimanapun antum semua berada. Alhamdulillah, malam ini saya sudah bisa kembali bersama orang tua kami semua, Abi Maulana Muhammad Al-Bantani. Saya tidak sendiri di sini, juga ditemani oleh rekan-rekan di sini. Ada Ketua Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, juga merupakan Presiden Direktur dari Masker Kapita Investama, yaitu Bapak Herman Sugara. Tidak sampai situ, ditemani juga pada malam hari ini oleh Bapak Yudi Hendrik selaku Wakil Ketua 3 Koperasi Kaum Muslim Indonesia, dan juga jajaran punggawa atau Bumi Kami Surya Kancana. Direksi dari Bumi Kami Surya Kancana, ada Bapak Lukman, ada Bapak Asep, dan Bapak Ya. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membahas sebuah sejarah yang terlupakan. Banyak orang yang tidak tahu tentang sejarah ini. Tentunya penting bagi saya untuk mengkaji, membahas ini agar kiranya bisa mengedukasi semua sahabat Maksar TV, khususnya orang Sunda. Nah, kenapa saya sebut orang Sunda? Karena pada malam hari ini saya ingin membahas rentetan sejarah yang berkorelasi dengan yang kita sudah tahu, kita sering sebut namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya sejauh sebelum adanya NKRI ini, ketika Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi, itu belum ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI baru ada, itu berkorelasi dengan mosi integral yang diperjuangkan oleh Bapak Muhammad Natsir Sultan Papua. Nah, di samping itu timbul sebuah pertanyaan. Seberapa besarkah peran orang Sunda dalam menyusun dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut? Nah, disinilah yang ingin saya minta penjelasan detail dari orang tua kami yang juga merupakan Balai Sepuh Karesian Sunda Banten Kidul. Alhamdulillah Abi di sini bisa hadir, dan pada malam hari ini kami di sini ingin mendapatkan penjelasan tentang sejarah, khususnya yang berkaitan dengan peran orang Sunda ini dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kepada Abi saya persilahkan untuk memberikan penjelasan yang detail. Sebelum nanti akan kita beri tanggapan rekan-rekan di sini. Oleh karena itu kepada Abi dengan segala hormat saya persilahkan untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir lagi ini di studio Maksar TV, YouTube, ya, dengan admin ada Maulana Akbar Syarif, ada Andi, Wildan, Malik, jeung Sajabina. Alhamdulillah
pada malam hari ini bertepatan dengan tepung tahun gitu pangintennya. Hari ulang tahun, naon tah ulang tahun? Milad. Cek orang Arab mah. Cek orang Sunda mah. Tepung tahun. Milangkala nukat 73 negara Pasundan. Kenapa? Karena negara Pasundan itu didirikan pada tanggal 24 April tahun 1948 oleh mantan Bupati Cianjur dan juga Bupati Bandung yang juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak RAA Ahmad Wiranata Kusuma. Itu biasa juga disebut Dalem Bandung. Jadi RAA Wiranata Kusuma, kadang-kadang ada nambahin. Ini RAA Wiranata Kusuma 4, 5, atau 6. Nah, pokoknya Wiranata Kusuma. Ya, yang tanggal 24 April 1948 terpilih menjadi wali negara Pasundan. Wali negara Pasundan. Nah, berdiri dia. Mungkin samalah derajatnya wali negara teh jeung presiden gitu lah. Kalau di Aceh sama dengan wali Nangru. Ya, jadi kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Nah, ini ada kaitannya dengan situasi negara kita pada waktu itu. Di awal kemerdekaan, sesudah kita proklamasi 17 Agustus 1945. Ini Belanda ini nggak senang hati ninggalkan Indonesia. Angger we manehna teh masih nganggap ieu teh wilayah Indonesia, wilayah kagungan manehna. Samentawis urang, khususnya orang Sunda menganggap ini negara tos negara urang. Ari Belanda keukeut hoyong nyokot deui. Ari urang keukeuh mempertahankan janten naon tah? Gelut. Pakeukeukeukeuk. Nah, salah sahijina gelut bukan besar-besaran, bukan main besarnya, itu bojong kokosan. Eta tanggal puncakna gelut eta tanggal 9 Desember tahun 1945. Ya. Jadi ini situasi. Jadi habis proklamasi itu bukan aman-aman. Jadi gelut lebih sering sesudah proklamasi kemerdekaan. Jepang ada gelut kita sebelum proklamasi. Tapi tidak sesering gelutnya kita. Karena apa? Jepang terus disingkirkan. Belanda ngikut, ada sekutu masuk ke dia. Tentara Inggris. Yang tugasnya dalam rangka mengatur. Sebenarnya itu. Jadi negara bekas jajahan sekarang sudah jadi merdeka. Dan berdaulat penuh di wilayahnya. Ari Belanda tidak mau mengakui. Paham ya? Nah kita nggak ada pilihan lain. Ya gelut. Ya semampunya. Salah satunya yang populer, nanti kita akan bahas sendiri itu. Palagan, Bojong, Kokosan. Ini tidak kalah dibandingkan dengan peristiwa Surabaya. Nah, jadi yang kita ingin bahas pada hari ini adalah konteks negara Pasundannya ini. Yang jelas itu negara ada di tanah Pasundan. Ditambah disebut Sunda di Pasundan karena berkait dengan wilayah pemukimannya orang Sunda. Yang pada waktu itu ini berkait dengan banyak hal lagi. Timbul pertanyaan. Ini kira-kira kalau negara Pasundan ini berdiri, bentuk negaranya apa? Apa kerajaan? Karena kita punya pengalaman bikin kerajaan. Walau bagaimanapun ini tanah
pernah wilayah negara Pajajaran. Orang Sunda pasti nggak ada satupun orang Sunda yang tidak tahu negara Pajajaran. Cikal bakal anak keturunan Pajajaran teh aya di dia. Tuh. Jadi timbul pertanyaan, ini kira-kira orang Sunda bentuk negaranya republik apa kerajaan? Sementara proklamasi republik. Nah, kenapa ada pertanyaan semacam itu? Karena di sini masih ada, walaupun tidak eksis, sekurang-kurangnya 2 keraton besar masih ada. Cirebon masih efektif, Banten masih efektif, itu kerajaan Sumedang masih ada, Galuh masih ada. Jadi artinya anak keturunan raja-raja ini. Jadi termasuk Tanjung Jaya tuh, Depok masih ada anak keturunannya. Di Bogor dan Sukabumi masih ada anak keturunan Siliwangi. Alhasil kalau mau yang pantasnya pada waktu itu, kalau diserahin hasil musyawarah orang Sunda, pasti dia pilih kerajaan. Ada kaitannya dengan Pajajaran anyar, ya kan? Ngadeg, nanti ini. Tapi ternyata, ya, ini yang menariknya, nggak ada gagasan semuanya itu mengarahnya bukan pada kerajaan, mengarahnya pada republik. Makanya tokoh-tokoh Sunda pada waktu itu dinamakan orang-orang republikan. Republikan, jadi pro-republik. Nanti ada ketuanya tuh, forum pro-republik. Jadi pro-republik. Paham ya? Jadi tidak, coba kalau orang Sunda ngotot, hayong kerajaan. Tentara Banten masih kuat, tentara Cirebon kuat, tentara Garut, tentara Bogor, Sukabumi. Pada waktu itu jangan dianggap nggak ada pejuang, nggak ada laskar. Nah, cikal bakal Siliwangi salah satunya dari wilayah ini. Ada dari Parahyangan, dari wilayah ini. Nih. Alhasil di luar dugaan, ternyata orang Sunda milih republik, bukan kerajaan. Kenapa ini perlu dipertanyakan? Karena RAA Wiranata Kusuma itu keturunan raja. Dalam disebutnya, dalam Bandung. Jadi dia itu Inohong, RAA Wiranata Kusuma. Ada lagi keluarga besar raja-raja di Kanoman, di Kasepuhan, ada lagi di Surasowan. Dan masih ada semua anak keturunannya. Dan semuanya ikut aktif di dalam perjuangan kemerdekaan. Ini ya. Jadi 45-46. Nah, kemudian karena tadi Belanda belum ikhlas ridho melepaskan daerah jajahannya, maka ada inisiatif dari pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota. Jadi nggak di Jakarta. Jadi pokoknya singkat ceritanya, ini pemerintahan pusat Republik Indonesia pindah ke Jogja. Nah, masuklah di sini tentara Belanda itu, Kenil, ya. Itu ada pemerintahan sipil Belanda dikirim ke sini, namanya NICA. Netherlands Indie ya, Civil Administration, NICA. Jadi kalau NICA bukan tentara itu, pemerintahan sipil. Nah, kalau tentaranya Kenil, Koninklijk, ya. Koninklijk ini tentara Legion, tentara Belanda itu, Kenil. Nah, jadi kalau sekarang inilah ada Kenil Bogor, kayak Kodim lah, Kodim Bogor gitu. Nah, sementara NICA ini punya, ada residen, misalnya ada residen Banten, ada residen Parahyangan ya. Kemudian ada juga gubernur Jakarta di bawah gubernur jenderal nih. Kan ini masih ada gubernur jenderal. Dia masih pick format gitu. Ada dipakai operasi militer, menang dia. Termasuk Jawa Barat ini kalah. Jadi kuasai Belanda. Nah, akibatnya apa? Republik Indonesia harus meninggalkan Jawa Barat. Orang kalah, perang.
Sebenarnya nggak kalah-kalah amat kita itu. Karena kalah ditipu aja dari segi diplomasi. Di mana kalahnya kita? Melalui perundingan. Kan ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, ada konferensi meja bundar di Den Haag. Kalau dihitung-hitung ujung-ujungnya, maka Republik Indonesia harus keluar dari Jawa Barat. Nah, wilayah Jawa Barat ini diserahkan akhirnya kan menjadi daerah pendudukan Belanda. Paham ya? Maka Nika berini memiliki apa? Memiliki otoritas. Nah, si Nika ini juga dia tahu bahwa dia ini ya, sudah beda dengan sebelum 17 Agustus 45. Kalau sekarang kan statusnya dia sudah ngambil negara orang. Kan sesudah proklamasi dunia internasional tahu Indonesia sudah merdeka. Jadi berarti sekarang ini Nika atau Belanda menjadi agresor. Paham tuh? Jadi menjadi perebut wilayah orang, penjajah. Ya. Maka ada berbagai macam pertimbangan, akhirnya ada wakil, kalau tidak salah ya, wakil Gubernur Jenderal Belanda, namanya Mr. Van Mook. Nah, Van Mook ini punya gagasan. Ini Indonesia yang begini banyak, dia bilang, kita bikin daerah kecil-kecil aja. Dibikin negara, jadi negara dikit-dikit. Jawa Barat sendiri, ya. Terus Madura sendiri, Sumatera sendiri, dicacak we eta negara. Kan pada waktu kita 17 Agustus hiji ya Republik Indonesia teh. Nah, sekarang dibikin. Nah, ternyata para tokoh pejuang Republikan tuh nggak setuju itu. Khususnya di Jawa Barat. Ya. Tapi karena ini kondisi yang ada de facto pada waktu itu, Belanda menguasai sini. Walaupun nggak 100% menang dia, kalau kita masih ngelawan. Cuma karena tadi itu karena perundingan, ya, maka ada cerita kan, pernah dengar kan, Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat. Nah, kita keluar dari Jawa Barat bukan kita takut sama Belanda, karena kita taat pemerintah kita. Karena pemerintah mengatakan udah keluar dah, karena kenapa ke Jogja? Karena pemerintah pusat ada di Jogja. Bung Karno, Bung Hatta di Jogja, ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan Siliwangi tidak tanggung jawab. Jadi kalau Siliwangi ngotot ayah di Jawa Barat, berarti tidak taat kepada presidennya. Paham tuh? Paham ya? Ini kan sebelumnya kita sikat habis, udah kita apa kurang apa? Bandung kita udah bikin lautan api. Ya semampu-mampu, artinya salah kalau dikatakan kita tidak ngelawan. Ini kan orang yang kagak tahu apa-apa belakangan nih ngomong dianggap nggak ngelawan kita. Jadi kita pergi ke Jogja itu bukan kabur, mentaati perintah pimpinan. Nih, paham ya? Nah di sisi lain ada kelompok inohong tertentu melihat momen ini. Nah inohong kita itu ada dua. Satu ada inohong pro republik, ya, yang satu lagi inohong ya pro federal. Apa federal itu? Nah, federal ini negara-negara bikinan Van Mook. Ngerti tidak? Jadi latar belakangnya ini negara Pasundan ini berkait dengan cerita itu. Nah, dibikin di mana-mana kan, ada di Borneo, ada di Bali, ada di Indonesia Timur. Di Jawa Barat juga dibikin negara itu. Itu yang namanya negara Pasundan. Nah, negara Pasundan ini antik juga ini. Ada bekas Bupati Garut, namanya Kartalegawa. Siapa nama lengkapnya itu? Musa Surya Kartalegawa. Itu mantan Bupati Garut.
Dia melihat ada gini, ini peluang ini. Dia berinisiatif. Tahun 46 kalau nggak salah itu. 20 November dia bikin partai. Makanya Partai Rakyat Pasundan, PRP. Jadi 20 November 1946. Ini si Kartalegawa nih. Makanya disebutnya dulu waktu itu disebutnya Kang Karta. Namanya apa? Pokoknya Ram Musa Surya Kartalegawa. Jadilah dia mengambil inisiatif, ini momen, maka dia bikinlah negara Pasundan versi Kartalegawa. Tahun 46 nih. Karena dia pro federal, pokoknya dia kagak ada urusan dah mau Soekarno di mana. Yang penting ayeuna wayahna aing jadi presiden di tanah Sunda. Nyentrik di Kartalegawa. Nah, bikinlah dia hanya partai itu, Partai Rakyat Pasundan, PRP. Tanggal 20 November. Kalau tidak salah dilegalisirnya Desember ya. 7 Desember 46 disahkan oleh pemerintah Belanda, oleh Van Mook. Nah, maka disebut dia ini kelompok negara Pasundan pro federal. Memang niatnya udah ingin nggak ada lagi Republik Indonesia. Ingin hoyong aya weh. Negara Pasundan yang ngiblatnya ke Belanda gitu loh. Nah, atuh meureun dibantu. Ada waktu itu siapa? Kolonel Thompson kalau tidak salah dari Bogor. Hah? Thompson, terus dari Residen Parahyangan siapa itu? Kolonel Thompson tuh kalau kayak ayeuna mah Dandim. Itu komandan Kenil Bogor. Ada lagi apa tuh, Bang? Hah? Klasen itu Residen. Ya, Klasen. Sama Gubernur Jakarta. Aben Hayes. Didukung nih si Karta teh. Perasaan Karta dia didukung oleh Inohong Jawa Barat. Padahal tos kagok asong yum. Tos kagok. Nah, maka dia bikinlah acara inisiatif Nemer itu memproklamasikan itu daerah sekitar Gasibu sana itu. Dia lebih dulu, bukan tanggal 24 dia. Yang berapa tuh? Mei kalau salah ya. Hah? Proklamasinya Kartalegawa. Hah? 4 Mei 1947. Pada waktu itu, ya, masih terbayang nih di mata gue. Itu orang dari ujung Berung, Bang, diangkut pakai truk militer. Militer Belanda, man. Nuti ujung Berung, di Kiara Condong, di Cimahi. Oh, dimodalin sama Belanda. Sponsorin. Untuk menghadiri acara proklamasi berdirinya negara Pasundan versi Kartalegawa. Dan ramai betul tuh, Van Mook datang. Ya, artinya Van Mook datang. Kemudian utusan partai apa tuh, Bang? Ada Partai Katolik Belanda. Ya. Hah? Iya, ada partai-partai Belanda. Dan juga ada utusan itu, jadi perkumpulan Tionghoa, perkumpulan Manado, itu. Menghadiri acara itu. Itu di sekitar Gasibu lah itu tuh, ininya acara. Inohong nggak ada yang datang, tokoh Sunda teh. Mana yang bungkul jeng jadi Kartalegawa Sapara Kanca itu. Jadi dilihat oleh Belanda, nih kalau begitu kok Wiranata Kusuma tidak ada. Noh nggak ada tokoh-tokoh itu. Apa namanya lagi? Siapa Zulkarnain waktu itu raja dari Cirebon. Kemudian juga ya keluarga besar kita di Banten. Nggak ada yang hadir. Ini berarti dia doang yang itu gitu loh. Udah. Nggak berhenti sampai di situ. Walaupun
korespondensi asing hadir. Dari Inggris, dari Perancis. Orang mau negara Pasundan merdeka. Kenapa kok jadi perhatian? Karena di seluruh negara bagian di Indonesia ini paling gedenya negara Sunda. Wilayahnya gede, pangbengharna, rakyatnya banyak, dan paling maju. Negara Sunda teh. Si Kartalegawa ini, dan yang secara historis daerah kita ini banyak kerajaannya. Jadi bukan wilayah ecek-ecek gitu. Ya maaf tapi nggak berniat ngecilkan daerah lain ya. Jadi pertimbangan, jadi kalau ini dikuasai betul, makanya ngotot betul Belanda itu. Negara Pasundan harus ada. Nah, yang terjadi kemudian, iya negara di proklamasi ku Kartalegawa, daya nu ngadukung. Ini tos kagok asong Kartalegawa tuh. Nah, dia bikin lagi acara bang di Jakarta. Coba di Hah? Jadi pada tahun 47 tanggal 11 Mei, ini kata lo bikin acara, Ra. Cek bahasa orang emang launching. Lo tahu bikin launching di mana? Di kebun binatang. Ya kebun binatang Cikini. Cikini itu ya sekarang tuh itu Taman Ismail Marzuki. Ya. Orang di inilah suruh pada datang. Ya biasa di kayak ini. Ada yang dijanjiin beras. Untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa proklamasi di Jakarta. Ada orang dari mana? Dari Bekasi diundang. Dari Depok diundang. Akhirnya apa yang terjadi pada tanggal 11 itu? Orang-orang pada nonton binatang. Dia bilang, gue jauh-jauh kata orang pinggiran Jakarta, jauh-jauh gue disuruh datang sama Kartalegawa nih. Cuma dikasih bendera gue. Janjinya kan dikasih beras, kasih apa. Ini mau bikin apa? Nih, ceritanya gagal lah. Nih, tapi paling tidak, pernyataan proklamasi udah dia bikin. Partai Rakyat Pasundan. Makanya bilang tadi, karena tos kagok asong teh, juga nggak berhenti di situ Kartalegawa. Bodoh amat lah, nggak ada yang dukung barangkali gitunya. Yang penting Belanda tos dukung. Nah sementara Belanda inginnya dukungan dari tokoh, dari masyarakat. Bukan dukungan dari elitnya. Tahu apa yang terjadi? Bogor didudukin sama dia. Jadi kita lihat pulang dari Jakarta itu. Ya. 23 Mei 1947. Hah? Pemerintahan Republik di Bogor didudukin sama Kartalegawa. Pemerintahan diambil, bendera merah putih diturunin. Diganti bendera hijau, putih, hijau. Bendera Pasundan. Eta kacau. Pokoknya, ya terus menarik ini. Sehingga orang Inohong tuh menyebutnya, coba diganti namanya, Suryanika Kartalegawa. Jadi diganti jadi Suryanika. Jadi karena si Musa ini, Musa Surya Kartalegawa ini di backup ku Nika. Nika teh Belanda. Maka diganti namanya jadi Suryanika. Suryanika Kartalegawa. Ini cerita sendiri lah. Gagal lah ceritanya itu. Jadi sudah itu Belanda mengevaluasi. Ini nggak bisa kalau begitu nggak bisa kita pakai Kartalegawa. Nah inilah Belanda ini liciknya. Berarti si Kartalegawa yang tadinya sudah terlepas dari apa, dia ini tokoh Garut, Sunda, berani. Bahwa dia milih federal tuh hak pilih dia. Tapi dia udah menyatakan dia bikin negara. Gagal lah ceritanya ini. Maka Belanda mengambil inisiatif. Karena Belanda tetap nggak jadi Kartalegawa, nggak jadi masalah. Tapi yang penting negara Pasundan kudu ada. Paham ya? Jadi yang menjadi esensinya adalah negara Pasundan harus berdiri. Pertanyaan kita, kunaon Belanda ngotot gitu? Ternyata jawabannya, karena menurut pertimbangan Belanda, daerah yang paling besar, paling mampu sumber itu cuma negara ini.
membawahi wilayah Jabar, Banten, Jakarta. Nih, penduduknya banyak, orang pendidikannya banyak, kiainya banyak, wilayahnya besar, sumber daya alamnya besar. Ini intinya tuh, yang membuat Belanda ngotot. Nah, di samping itu, sanksi militer di Jawa Barat lengkap. Di Cimahi, ya. Kemudian CP, polisi di Sukabumi. Udah ada di Belanda itu. Jadi kelengkapan untuk sebuah pemerintahan yang normal terpenuhi di. Kemudian fasilitas kereta api apa gitu. Nah ini. Jadi bersikeras lah Belanda. Ini Vanmuk, pokoknya gimana Jawa Barat harus ada. Nah pasca itu maka dibuatlah ada konferensi ya. Ada 3 kali. Tanggal berapa tuh yang pertama tuh? 13 sampai 18 Oktober 47 ya. Nah itu gagasan untuk bikin nih. Ini kalau udah kata Legawa gini modelnya kita bikin yang model apa? Nah bikinlah konferensi pertama. Dalam rangka membuat negara Pasundan yang nyaan, yang didukung. Pertemuan pertama, dilanjutkan ke pertemuan kedua, tanggal berapa tuh? 16 sampai 20 Desember 1947. Pertemuan kedua. Udah ada ketemu formatnya nih. Nah, ini udah mulai ngomong dengan inohong yang didukung masyarakat Jawa Barat. Kalau yang tadi sendirian dia. Jol aja. Nah, jadi rakyat kita apal mana yang bakal jadi presiden. Pokoknya nyentrik ini, Kartalegawa nyentrik. Nah, dibikinlah yang kedua mulai. Nah, konferensi ketiga, tanggal berapa? 20 Februari sampai 5 Maret. 48. Nah ini, ketemulah formatnya ini. Jadi betul-betul ini negara Pasundan, karena walau bagaimanapun, Belanda tidak mau kalau negara itu berdiri, nggak didukung rakyat. Walaupun dia namanya negara bagian. Paham ya? Jadi gimana kalau negara ada, pemerintahan ada, tapi rakyatnya nggak ada? Kalau versi Kartalegawa, presidennya ada, rakyatnya nggak ada. Nih. Cuma kan dia bupati lama, Kartalegawa itu bupati lama di Garut. Nah, jadi sesudah konferensi ketiga itu dibuatlah proses pemilihan. Nah, yang akhirnya dimenangkan pemilihan itu oleh RAA Wiranata Kusuma, ya. Lawannya ada satu, Jaidiningrat itu lawannya itu. Siapa? Hilman. Nah, ini udah versi rada beneran ini. Jadi orang Jawa Barat menetapkan calon ininya Raden ya Ahmad ya Wiranata Kusuma sebagai calon wali negara dari Republikan. Jadi Pak Ahmad Wiranata ini itu Republikan kenapa? Di awal pemerintahan Republik Indonesia dia Menteri Dalam Negeri. Nah, pada waktu ini proses pemilihan, nah dia sudah diangkat jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung DPA. Kedudukannya di Jogja, Ketua DPA. Kalau sekarang apa sih? One Team Press. Nah, dia ketua itu. Jadi dia terpilih. Nah, saingannya, kompetitornya dari kubu pro federal, Hilman ya kalau nggak salah. Hilman Jaidiningrat. Ini. Nah, jadilah dia ini terpilih menjadi wali negara. Jadi pada tanggal Yang tanggal 24 Aprilnya apa? Apa? Nah, jadi pada tanggal 24 April tahun 1948 terpilihlah. Jadi karena presidennya ada, berarti negara berdiri. Nah, itu maka disepakatilah bahwa berdirinya negara Pasundan versi
Republikan. Kalau tadi Kartalegua versi federal. Nah, itu tanggal 24 April tahun 1948. Jadi kalau hitung ke sekarang ini 73 tahun. Pas hari ini nih. Ya. Terpilihlah dia. Nah, ini pemerintahan bukan kerajaan. Walaupun disebutnya wali negara. Jadi kalau ada wali negara, nah sedangkan pada waktu itu kecenderungan di Belanda itu parlementer. Di mana bedanya dengan yang kita maksudkan? Kalau dalam Undang-Undang 45 kita itu presidensial, bukan parlementer. Nah kita karena di sini kaitannya dengan Vanmuk, dengan negara bagian, maka kita lebih banyak cenderung gayanya jadi gaya Belanda. Jadi demokrasi parlementer. Jadi di samping ada wali negara, presiden lah gitu ya, ada Perdana Menteri. Nah yang pertama diangkat itu Puradirja kalau nggak salah itu. Adil ya. Adil Puradirja, Perdana Menteri itu ya. Jadi udah benar nih. Ada presidennya, ada Perdana Menterinya, ada wilayahnya itu Jabar, Banten, Jakarta. Nah, puguhin negara ya. Udah jelas. Berdirilah itu negara, maksudnya gitu. Sebagai negara anggota RIS, Republik Indonesia Serikat. Kenapa? Karena waktu itu rombongan Wiranata Kusuma ini ingin bikin negara bagian, bukan ingin misahkan diri dari Indonesia. Ingin tetap memperkuat keberadaan NKRI-nya. Nah kalau Kartalegua, bodoh amat, yang penting gue jadi presiden. Jadi tak kadituna mah, mau jadi naon susah bodoh teuing kan itu. Judulnya lain. Nah, beda ya. Jadi Wiranata Kusuma ini pada waktu beliau dipilih menjadi wali negara Pasundan, dia statusnya ketua Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Jadi orang Sunda yang menjadi tokoh pada waktu itu. Jadi DPA ini di Jogja kedudukan. Kalau gitu maksud Abi, udah ada nggak peran serta orang Sunda dalam mengelola negara? Udah ada. Dia jadi penasihat presiden. Jadi kalau dikatakan orang Sunda kayak gue campur, goblok. Ketua Dewan Pertimbangan Agung dalam keadaan kritis, dia pegang negara Pasundan, dan dia juga jadi penasihat pemerintah Republik Indonesia. Masa nggak diakui ini jadi ada peran serta orang Sunda? Nih, yang Abi ingin luruskan ini. Jadi sejak awal revolusi orang Sunda terus ngatur negara. Tokoh-tokohnya tuh, ya. Ini harus dipahami. Jangan dianggap kita nggak pernah ikut campur. Apalagi di wilayah ini wilayah kita. Proklamasi di wilayah kita. Jakarta wilayah kita, mengapa? Proklamasi kemerdekaan di wilayah Sunda. Bisa kita mengatakan proklamasi di tanah Sunda. Istana kedudukan presiden. Yang begitu. Kita perang di mana-mana juga mempertahankan ini. Nah ini. Jadi ini yang maksud Abi. Terutama buat inilah. Anggaplah para Sunda Putra nih khususnya ya. Harus paham bahwa para leluhurnya tuh, karuhunnya tuh, inohongnya. Bukan main-main ikut bikin negara ini. Ya nyawanya, taruhannya, kehormatannya, semua itu. Jadi kita bukan tamu di NKRI ini. Orang nu ngajian. Paham yang saya ini? Jadi salah kalau dia sama orang saya mah. Orang bukan tamu. Nah ini. Satu itu Mas Abi. Nah dalam perjalanannya diaturlah ini negara Pajajaran, negara Pasundan ini. Nah dalam situasi tiba-tiba agresi kedua masuk lagi nih militer. Dulu kan ada agresi pertama yang tadi kita didudukin, yang Siliwangi diusir, datang lagi nyerbu lagi. Nah, ini pasca karena kita menang waktu itu ngalahkan dia di Bojongkosan. Penasaran dia. Masa rakyat begini bisa ngalahin gue? Datang lebih banyak. Lah orang nyumput. Ya mata kawadahan.
Wah, pala bayi mah kehelala. Dia datang, nah makanya disebutnya agresi kedua. Tahun berapa tuh? 47, 48? 48. Nah, di sini. Nah, jadi sebelum itu ada gerakan di Bandung itu. Kenapa di Bandung? Karena diputuskanlah ibu kota negara Pasundan itu di Bandung. Bukan di Jakarta, bukan di Serang, tapi di Bandung. Kedudukan presiden. Nah, itu ada kaitan kelompok dari Nika itu. Namanya Raymond Westerling. Nah, dia bikin tentara sendiri. Maksudnya buat jadi tentara Pasundan maksudnya. Maka dia kasih nama Tentara Angkatan Perang Ratu Adil. APRA. APRA. Tuh, APRA. Jadi Angkatan Perang Ratu Adil. Itu komandannya itu si Raymond Westerling. Nah, dia ini ngaco nih. Timbul clash lah dengan Perdana Menteri Adil. Ya. Ngambek Adil. Adil mengundurkan diri. Adil pura dirja. Songong sih atau bisa diurus. Naiklah Tumenggung Jumhana kalau tidak salah. Hah? Tumenggung Jumhana. Nah, jadi artinya ini harga diri Sunda. Ini kalau sudah ini kan jadi kalau gue masih memerintah aja gue gak bisa gelut. Ah, gue mundur aja kita gelut aja. Nih. APRA ternyata Angkatan Perang Ratu Adil bukan cuma ngaco di sini saja. Nah, di situasi inilah muncul yang prajurit-prajurit Cina prebayaran itu, Poh Anto itu. Dia ngebunuhin orang di mana? Di Bekasi itu, di Rawagede namanya. Dia bunuh orang lagi di Makassar. Ini Westerling nih punya kerjaan. Jadi akhirnya jadi masalah buat Wiranata Kusuma itu. Nah, di samping pemerintah Nika dianggap terlalu intervensi ke dalam pengelolaan pemerintahan negara Pasundan. Nah, negara Pasundan berharapnya gini, Pak. Diintervensi ini supaya negara Pasundan itu lebih taat ke Panmuk. Ternyata yang diambil oleh Wiranata Kusuma tidak begitu. Ngerti tidak? Habis ini ada gesekan-gesekan ini. Jadi udah siap tempur ya orang Sunda, mundur orang gelut. Kalau masih ada etika politik nggak mungkin. Nah, ini jadi persoalan. Jadi kira-kira bulan Maret kalau tidak salah. Ya. Hah? Mulai menyerahkannya itu tanggal 8. Jadi ada komisaris Lurah, jadi komisaris Republik Indonesia namanya Sewaka. Namanya Sewaka. Jadi komisaris Republik Indonesia di negara Pasundan. Sewaka kalau salah namanya. Nah, ada saking ininya Wiranata Kusuma bilang, oke kalau begitu gua serahin aja ini ke Sewaka. Belanda maksudnya jangan serahin ke Sewaka. Serahin ke Panmuk itu negara. Tidak. Nih, sama Wiranata Kusuma tidak dipulangin ke Belanda. Ngerti tidak? Paham ya? Pertanyaannya, kenapa Wiranata Kusuma tidak kembalikan ke Belanda? Ini yang orang nggak banyak tahu. Paham, Bang? Ini diplomasi tinggi. Wiranata dengan sikapnya itu mengatakan bahwa gue nggak mengakui Belanda. Ini negara-negara gue punya. Tanah-tanah Sunda ini tanah Republik Indonesia gitu. Maka gue pulanginnya ke Soekarno. Ke pemerintah Republik Indonesia. Paham nih? Jadi tidak kepada pemerintah Belanda. Nah, Belanda kan keder. Ini negara, masalah apa? Negara Pasundan bagian dari negara federal. Bukan bagian dari Jogja. Kenapa lu nyerahinnya ke Tekaharti ya ke Belanda? Jadi tanggal 11 Maret 1950 ya, Wiranata Kusuma menyatakan selesai sudah tugas gue negara Pasundan.
ayeuna diserahkan kabeh Pasundan ke Republik Indonesia. Jadi tumbal teh ya Sunda Mas Abi. Di modalan teh negara Republik Indonesia. Kabeh diserahkan jeung rakyat-rakyatna dikerahkeun. Jeung si legawa-legawa. Paham tuh? Nah ini tanggal 11 Maret 1950. Nah, pada waktu itu yang menjadi Perdana Menterinya negara Pasundan itu anaknya Pak Cokro. Bapak Utaryo Anwar Cokro Aminoto. Jadi ada kaitan sama SI tidak? Maka ada isu waktu itu, kenapa ini diserahkan ke Soekarno? Karena ada tokoh SI ikut campur. Paham tuh? Coba kalau Perdana Menterinya bukan Anwar, mungkin diserahinnya ke Panmuk. Maka dikatakan peristiwa integrasi negara Pasundan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, diduga ada peran SI di situ. Karena Perdana Menterinya adalah anaknya Pak Cokro. Anak tertua sesudah Utari, Haji Anwar Cokroaminoto. Yang pada waktu itu menjadi Perdana Menteri. Paham ini? Nah 11 itu dengan senang hati Anwar juga menyerahkan, sudah dari sini gue. Nggak jadi Perdana Menteri lagi. Nah ini yang menjadi modal untuk bergeraknya Pak Natsir tanggal 3 April. Jadi artinya gini, secara teritorial adi modalan ke negara Pasundan. Secara politis melalui parlemen oleh Pak Natsir. Paham nih? Nah, mendengar negara Pasundan ini terus balik bergabung ke Republik Indonesia. Yang lain-lainnya pikir, itu Pasundan aja udah balik, yang paling gede komo urang. Paham ya? Ya pengaruh negara Pasundan kan besar. Karena yang paling besar di antara negara bagian-bagian, paling besar negara Pasundan. Dan yang kedua, negara-negara bagian itu apal. Wiranata Kusuma itu ketua DPA. Karena kan DPA Republik Indonesia. Nah, bukan cuma itu aja. Semua raja-raja, presiden-presiden negara bagian nih, termasuk Hamid yang dari Pontianak itu, negara Borneo, negara Madura, apalagi negara Bali gitu ya, negara Indonesia Timur, negara Sumatera itu. Semuanya kenal Wiranata Kusuma, orang dia Menteri Dalam Negeri pertama. Orang Pak Wiranata aja udah balik. Ini. Jadi salah satu yang menjadi sebab memudahkan mosi integral nih Bang. Nah itu yang Yabi mengatakan, kalau anggaplah kalau kita pakai teori ngahiang gitu. Jadi negara Pasundan ngahiang gitu ta. Anu ngadek Republik Indonesia gitu. Apa tuh? Ya pan dari lakon aki orang pan ngahiang. Pajajaran ngahiang. Nah, jadi kalau ditanya pajajarannya ya iya Republik Indonesia gitu nu gampil mah. Iya toh. Ya jadi jentra itu mah. Coba bisa terusin. Bang. Menarik dalam ini luar biasa tadi pintas bisa saya pahami tadi bahwa peran itu tadi luar biasa dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi modal utama tentunya bagi NKRI ini bisa kembali hidup. Nah, mengapa kalau pada waktu itu negara Pasundan tidak kembali ke Republik Indonesia, tentunya bisa saja sampai saat ini masih negara kecil. Jadi negara kecil, tentunya bisa dicaplok oleh Belanda. Mungkin kira ada pertanggapan dari Bapak Presiden Nasir tadi yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan statement dari guru kita, dan dari apa yang disampaikan oleh guru kita, saya sebagai masyarakat Sunda, yang pertama saya berterima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan pencerahannya kepada masyarakat Sunda secara luas, di mana tentunya generasi-generasi muda Sunda tidak semua mengetahui sejarah ini. Terlepas dari baik dan buruknya, ini adalah sejarah yang memang harus kita pahami. Yang kedua, saya bangga menjadi orang Sunda, karena orang Sunda itu yang pertama berjiwa patriot, yang kedua dia legawa. Artinya orang Sunda itu lillah. Apa yang dia perjuangkan, apa yang dia upayakan, ini semata-mata karena memang ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkait juga dengan apa yang kami kerjakan di Koperasi Kaum Muslimin Indonesia dan juga PT Maser Kapita Investama, tapi bahwa kami masyarakat Sunda saat ini akan melaksanakan pembangunan di Jabar dan Banten Selatan, di mana kami juga meyakini, sebelum kami menerima pencerahan dari Abi, kami sudah meyakini bahwa tanpa orang Sunda, tanpa ikut peran serta orang Sunda membantu menstabilkan ekonomi Indonesia ini, kelihatannya pemerintah kita agak kecapean. Ya. Jadi kami sebagai masyarakat Sunda saat ini sedang Sunda Putra di tempat Sunda Putra, kami sedang menggagas dan akan melaksanakan pembangunan di Jabar Selatan dan Banten Selatan, dan alhamdulillah Abi, kami sudah memiliki dana. Alhamdulillah. Bahwa orang Sunda tidak tergantung oleh pihak lain. Orang Sunda tidak miskin. Kalau ada yang katakan orang Sunda miskin, goblok. Orang Sunda kaya. Orang Sunda kaya. Untuk itu kami membangun dari kekuatan Sunda itu sendiri. Amin, amin. Dan alhamdulillah dana-dana kami ini sudah kami tempatkan di beberapa bank di luar negeri, diantaranya di Deutsche Bank Frankfurt di Jerman. Ya. Dan juga ada beberapa lagi di bank negara lain seperti First National Bank, Bank of America, Westex Bank di Inggris, dan berbagai macam bank lainnya di luar. Ini sudah dana kami memang sudah kami standby-kan, dan saat ini kami sedang proses pemindahan untuk percepatan, di mana kita ingin masyarakat Sunda mempunyai peran aktif. Kami ikut bertanggung jawab terhadap negara ini. Karena negara Indonesia ini orang Sunda yang bikin, orang Sunda yang bikin, umumnya orang Islam. Jadi kami sangat berterima kasih atas pencerahan Abi pada kesempatan ini, dan mohon doanya Abi. Kira-kira berapa duit itu duitnya? Bukan kata Pak Dewan. Alhamdulillah Abi, untuk 2021 sampai dengan 2029 itu kami sudah siapkan dana kurang lebih sekitar 27 billion euro. Alhamdulillah. Kurang lebih ekuivalen kalau kita kurskan dengan rupiah itu plus minus hampir di 400 triliun rupiah. Amin. Jadi pembangunan kami akan mulai dari Sukabumi. Karena kami adalah bagian masyarakat Sunda yang tinggal di Sukabumi. Jadi kami akan mulai pembangunan dari Sukabumi, Pantai Selatan, dan dari Sukabumi Pantai Selatan inilah kami akan membantu memperbaiki Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kami cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Abang sedikit tanggapan dari saya selaku ketua Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Ada bos Bumi Kami Surya Kencana. Ini bos ada direksi saya bawa ini ya Bang. Ini bos. Ini ada direksi saya. Bos suruh ngomong nih. Silakan. Pak Dirut. Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit biar. Ya. Ini terima kasih atas penjelasannya.
Mas sedikit mau bertanya, Bi, tentang negara Pasundan itu, Bi. Apakah benar-benar itu berjuangnya itu, Bi? Wah. Oh, untuk membesarkan nama NKRI itu, Bi. Ya. Jadi salah satu yang paling besar perjuangannya, dia udah kuasai wilayah Jawa Barat, dia pertahankan, dia serahkan ke Republik Indonesia. Nih, satu itu. Yang kedua, di mana-mana tentara kita itu udah bertahan melawan Belanda. Jadi artinya gini, yang dikasihkan oleh negara Pasundan itu bukan cuma darah-darah putra-putra Sunda putranya. Bukan cuma patriot-patriot Sunda. Negaranya diserahin sekalian. Sok etang ayeuna sabaraha tanah Sunda nilainya tuh. Jadi paling gede andilnya, Bi. Insya Allah. Senegara-negaranya diserahkan. Ya. Sehingga Bung Karno merasa punya keyakinan kuat bahwa negara kesatuan ini bisa berdiri karena ada tumbal dari tanah Sunda. Gitu, Man. Terima kasih. Jadi peranan orang Sunda itu betul-betul besar untuk Republik Indonesia. Insya Allah. Jadi artinya kita bagian tak terpisahkan. Nah, jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu berkait yang orang. Ya. Jadi makanya kudu bangga. Jadi orang Sunda yang ada di Indonesia, ya. Apalagi dulu pulauan ini disebutnya Sunda Besar, The Great Sundanese. Tapi kalau sekarang kita ngomong Sunda, bukan berarti kita lagi bicara suku, enggak ini. Kita lagi bicara negara Pasundan nih. Ya, jadi artinya sumbangsih orang-orang Sunda kepada Republik Indonesia juga sama lah dengan saudara-saudara kita yang lain. Cuma yang kita tahu ini, kakek moyang kita di tanah Sunda bukan main-main nyerahkan. Bayangkan, dia rela berhenti jadi presiden, rela berhenti jadi Perdana Menteri, hanya ingin membuat supaya Soekarno tetap menjadi presiden Republik Indonesia. Apa kurang hebat? Setiap meter tanah di tanah Pasundan diserahkan ke Republik Indonesia. Pan warisan orang kita teh. Warisan terbesar. Gitu, Pak Lukman. Ya, terima kasih, Bi. Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi dari keterangan atau enlightenment dari guru kita semua, ternyata kalau saya pahami, di samping orang Sunda, ternyata peran dari SI pun ini merupakan adalah strategi mungkin ya, karena dari situ bisa kelihatan bahwa siasah yang dimainkan leluhur kita terutama orang SI pada ujungnya adalah mengembalikan setiap negara-negara yang sudah dipecah belah menjadi RIS dengan daya tarik bahwa beliau melakukan penyerahan negara Pasundan yang begitu besar. Ternyata itu adalah salah satu untuk merangsang dari negara-negara RIS yang lainnya untuk mengikuti strategi dari para pendiri negara Pasundan itu. Artinya bisa jadi beliau pada saat ini dengan membuat negara Pasundan yang awalnya berbasis sebelum federal apa tapi Federal. Iya. Ternyata setelah mendapat dukungan penuh dari Belanda dan pada saat mau diserahkan ternyata bukan ke Belanda. Artinya dengan Belanda ketipu. iya, dengan strategi ini yang awalnya kan dukungan penuh dari Belanda. Ternyata pada saat ini sudah terbentuk dan sudah masyarakat sudah mengakui bahwa negara Pasundan itu ada, berikut teritorial, orangnya sama pemerintahannya, ternyata itu adalah merupakan satu strategi bahwa SI di sini adalah berperan penting, sangat berperan penting, karena ujung dari strategi yang dimainkan adalah mengembalikan semua negara-negara bagian, yaitu RIS yang sudah terpecah belah, akhirnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
mosi integram Dr. Natsir. Ya, kalau misalkan dari beberapa kali kita pertemuan, Bi, tentunya ada korelasinya, Bi, ya. Yang mudah-mudahan nanti untuk pencerahan berikutnya kita lebih bisa memahami lagi bahwa selain dari peran orang Sunda pun ternyata negara RIS lain pun sangat memahami. Artinya gini, jadi Sunda inisiatif ini. nah, Sunda Inisiatif. jadi kebanggaan kita sebagai putra Sunda bahwa kalau misalkan kita simpulkan bahwa orang Sunda itu merupakan inisiatif Nemer. Jadi melihat dari sejarah ini, makanya Ketua Koperasi atau Presiden Maser, kami sangat antusias bahwa kita lah yang harus bertanggung jawab, bukan kita mendahului pemerintah, akan tetapi inilah tanggung jawab moral kita. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa kita adalah pendiri bangsa ini, bagian dari pendiri bangsa ini. Mungkin Satu itu lagi saja. Pak Yudi. Ya, Pak. Jadi kalau ada yang tanya kemana orang Sunda, kami orang Sunda. Kami orang Sunda, kami ada. Dan yang ngomong itu keluar di tanah Sunda. Goblok sih ya. Solo. Mangga Pak Dedi. Pak Dedi ada penyampaian. Alhamdulillah kita mumpung ketemu Abin. Ya, enggak kalau itu tambahin. Mangga, Sep. Kumaha sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyimak dari pemaparan orang kita Kencengan. masalah orang Sunda ya. Jadi orang Sunda itu betul-betul punya andil besar terhadap negara Republik Indonesia ini. Kami atas nama pribadi selaku putra Sunda asli sangat tergugah bagaimana Sunda ini menjadi salah satu motor penggerak dari Republik Indonesia ini, dan kami dari generasi muda putra Sunda insya Allah akan membangun negara ini dengan penuh rasa tanggung jawab yang penuh, meneruskan perjuangan tokoh-tokoh Sunda dulu, yang insya Allah Indonesia ini menjadikan salah satu peran penting dari negara-negara yang lain. Alhamdulillah. Saya penuh semangat saat ini, penuh semangat betul setelah Ini mendengarkan. Bapak Direktur. Bapak Direktur. Surya Kencana nih. Direksinya kami bawa nih. Ya. Kami dari mulai sekarang setelah mendengar dari pemaparan orang tua bahwa betul-betul putra Sunda ini harus menjadi bagian daripada Republik Indonesia, dan Republik Indonesia harus jadi nomor satu dari negara-negara lain. Mungkin hanya itulah Ya. yang saya sampaikan. Jadi gini. Jadi penyemangat generasi muda Sunda. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah anggaplah generasi aki-aki orang lah gitunya, karuhun generasi yang lalu. Gua nih sisa Masih ada. penghubung generasi. Jadi artinya gini, kabayang tuh beratnya. Abi ingin kembali lagi apresiasi Abi kepada Raden Ahmad Wiranata Kusuma ini. Itu ada salah satu juga keluarganya itu pernah di Dewan Pertahanan dulu, Letnan Jenderal Ahmad Wiranata Kusuma. Jadi artinya pada waktu yang dia lihat itu kepentingan yang lebih besar. Jadi kalau saja ya Abi tidak ingin mengecilkan posisinya Kartalegawa, dia sudah seperti itulah Kartalegawa. Ya, jadi kelompok federal dengan kelompok republik pada waktu itu ini berkecamuk di tanah Sunda. Dan dia juga berkecamuk di Borneo, berkecamuk di Sumatera, berkecamuk di Jawa, di mana-mana. Kabayang waktu itu, kalau saja negara Pasundan ini, anggaplah mereka doang, Oyong Angger, misalnya Wiranata Kusuma ingin jadi presiden, ya, Abi kira agak sulit Bung Karno ini, atau juga Pak Natsir, karena secara teritorial, secara politik sudah DPR RIS 3 April 1950 ya.
bergerak, ada mosi integral. Secara politik ingin menyatukan. Tapi kalau teritorial yang negaranya mau disatukan nggak ada contohnya. Nah, jadi ini yang maksud Habib. Jadi putusan yang diambil oleh wali negara Pasundan itu Arya Wiranata Kusuma. Pertama di luar dugaan Belanda. Nah, yang kedua itu tadi seperti apa yang tadi Habib sampaikan. Semuanya negara ini diserahkan. Lah kalau dihitung tuh sabaraha triliun dolar ta. Ya kebayang Jabar, Banten, Jakarta. Masya Allah. Segala macam hasil sumber daya alam yang ada di waktu negara, milik negara itu semua. Dan gak ada yang berani nolak negara Pasundan teh. Paling tidak ini penjelmaan dari Pajajaran negara Pasundan. Jadi ada ke atasnya itu ada sejarahnya. Urut-urutan. Mulai dari Pajajaran, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, muncul di dalam abad modern ini, negara Pasundan ini. Nah, tapi tidak diambil kepentingan sendiri. Jadi artinya, Wiranata Kusuma melihat bahwa Republik Indonesia itu jauh lebih penting untuk dipertahankan, ya, artinya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 45, ketimbang hanya mikirkan kepentingan Sunda sorangan. Nah, yang istilah tadi Pak Presdir, ini Legawa. Ya, Karta Legawa juga. Ini Legawa nih, Kang Karta nih. Nah, jadi artinya, ini bahasa mungkin di kita ini. Jadi orang Sunda itu berbuat ya dengan tindakan. Nah, kalau awal negara ini dibikin dia udah berbuat. Dan anak keturunannya juga terus harus berbuat terus, mengamankan apa yang diajarkan leluhurnya. Itu maksudnya. Jadi negara ini, badai seperti apapun, pasti semua juga warga negara yang lain gitu. Tapi yang jelas kita orang Sunda pangharep apa sih ngadepin itu. Mau ada Cina datang lawan ke orang, seandainya tentara Cina ke dia Cina. Kan ada di tanah Sunda, pan ada Cina gak boleh tinggal. Itu tadi oyok-oyok Cina di dia. Sahawe orang Batak, Ambon, kabeh. Itu dilarang di wilayah. Mereka nyaman di sini. Iya, dan bukan orang sieun ke mana. Nah, karena kita sudah dididik tadi bagaimana melayani semah kudu baik. Ngan ulah songong. Jangan aing pada dianggap jadi semah. Ini. Jadi kalau sekarang ini harus didudukan betul porsi. Jadi kalau kita diam bukan kita takut. Ada yang lebih penting yang kita harus jaga adalah apa? Kepentingan negara kesatuan ini. Jadi artinya gini. Barangkali yang perlu kita pertegas. Ke depan, jadi alhamdulillah. Ini ke depan negara kita ini. Tantangannya mungkin nggak akan lebih ringan daripada waktu awal revolusi. Karena udah mulai lagi. Yang ngaco dari mana-mana mulai masuk ke sini. Kasus adu domba sudah mulai muncul lagi. Dan paling kacau kalau daerah lain meleduk. Tapi kalau sudah tanah Sunda meleduk, aku mau ngebereskan anak. Jadi makanya ini yang Abi mengatakan peran kita sebagai tumbal negara. Tumbal. Ya tumbal. Jadi artinya hari palebah padukunan. Tumbal nah kudu ditumbalkeun saha. Jadi kalau orang sudah jadi tumbal teh dengan kerelaannya karena apa? Kita merasa punya tanggung jawab besar tadi. Seperti apa yang Pak Asep bilang. Di samping kepentingan kita nyalira ke dalam. Kita juga negara kita ini supaya jadi negara besar keluar. Ya kan seperti itu kita punya niatan. Ajaran Siliwangi kan silih ngawangikeun, silih asah, silih asih, silih asuh. Ngan ulah diganggu aing teh pun gitu. Jadi ada diganggu mah jadi saya bilulungan itu. Nih, jadi kita ini putra Sunda dan putra patriot. Ya, mungkin kita semua tuh
Jarang mendengar. Dulu Abi biasa menyebut ada Siliwangi Putra, ada Sunda Putra. Orang teh Sunda Putra. Jadi salah satu yang akan bertahankan negara ini sesuai uga orang. Kan uga orang kan hidup pakai tanah Sunda pakai uga. Terus diaki orang turun temurun. Uga Pajajaran. Nah, bakal ke depan teh Pajajaran anyar bakal ngadeg deh. Nah, kita anggap aja Pajajaran anyar ayeuna teh negara kesatuan Republik Indonesia. Nih. Maka katanya kan apa katanya Prabu Siliwangi itu? Kedah silih ngawangi ke, silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, jadi artinya apa? Jadi mereka yang tukang ngadu domba tidak sesuai dengan filsafat hidup orang Sunda. Kudu dilawan. Ya. Ya mau, jadi nggak ada ceritanya bagi kita. Orang Sunda nggak pernah kenal takut. Jangankan sama orang Sunda. Nah, Belanda kita lawan. Belanda kita lawan. Rekomo. Hari menang mah kumaha kewe. Nih, jadi kita akan pertahankan negara ini. Kenapa? Ya amanah karuhun orang, amanah ti Allah. Nih, jadi pointers yang barangkali dalam kita anggaplah nih tepung tahun ke-73. Walaupun orang, jadi kita bukan mengaitkan orang Sunda ingin bikin negara sendiri. Salah. Orang Sunda justru bubarkan negaranya. Supaya bisa tegak ini NKRI. Jadi kalau yang boleh ngomong NKRI harga mati orang Sunda. Terus dibuktikan. NKRI harga mati. Ya, kita bukan separatis. Walaupun pada waktu itu, ini juga suka tidak suka perlu di samping ada negara ini berdiri Pasundan, ada lagi negara lain proklamasi juga. Waktunya barengan. Nah, ini cerita ini nanti. Karena sama. Di Garut juga proklamasi. Ya, banyak maksudnya yang perlu kita angkat menjadi apa? Menjadi etos nilai-nilai kesundaan. Jadi maksud Abi itu nggak boleh lemah-lemah nih. Jadi orang Sunda itu teh tos wayahna ayeuna mah. Kemarin kita kan baru mapag Pajajaran anyar teh. Nah, malam ini bersamaan dengan kita apa namanya? Milangkara negara Pasundan ke-73. Ya. Ada satu yang kita ingin garis bawahi adalah kita akan tetap pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bagian daripada amanah leluhur orang. Itu intinya. Jadi siapapun silakan masuk ke tanah Sunda. Silakan masuk ke wilayah orang. Ngan kudu hargai kemonesan orang. Kudu hargai laku lampah orang. Laku lampah orang ini hari Sunda punya laku lampah. Punya adat istiadat. Jadi mana songong kalau ada adat istiadat orang. Adat keluar. Mau tayasiun orang sudah kemana gitu. Siapa yang bisa nahan? Saya bisa nahan. Jadi mengpeng. Jadi kalau orang Sunda enak cicing, ya bukan takut. Kita lagi menahan diri dalam pengertian, ya kita berharap bahwa pemerintah yang ngelola negara kesatuan Republik Indonesia ini memahami itu. Jadi tanah Sunda teh lain tanah main-main. Di setiap jengkal tanahnya ada Sunda putranya. Ya, masih aya kene orang teh. Ya. Setiap waktu dipanggil kalau di Geruan di pantai selatan mah. Ngaburudul. Nu ti laut ti gigir ti mana ge aya. Bijil. Di pasukan Sunda nu jurud ge seueur. Bisa dipakai. Ya, itulah barangkali Abi berharap bahwa para leluhur kita yang telah berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini Allah berikan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Dan kepada kita generasi penerus, Allah berikan kekuatan zahir sinarang batin untuk menjaga eksistensi Sunda ini. Dan ini yang pertama. Yang kedua yang Abi ingin sampaikan. Ke depan, peran serta putra Sunda putra, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, ya di bidang ketahanan negara, ini bukan berkurang. Tantangan yang akan kita hadapi makin
besar. Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Presdir Mas Her dan juga oleh Direksi Surya Kencana, ya, ini kita doakan supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat kepada orang banyak siapa saja. Yang penting tugas kita adalah membangun Indonesia dari pantai selatan. Dan yang ketiganya yang Abi ingin sampaikan, kenapa tadi disebut Sukabumi? Sukabumi, ngarangnya Sukabumi. Jadi kalau bumi disuka, enak atau buminya? Enak. Nah, bumi yang enak itu apa? Surga. Sorga. Jadi jannah tadi dia. Sorga. Nah, iya teh negeri akhir zaman. Jadi pemitos dibangun Sukabumi, kiamat. Negeri nu dijanjikan. Nah, itulah peran penting kita Putra Sunda pada umumnya, Putra Sukabumi pada khususnya, untuk mengamankan apa saja yang ada di sini dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita melaksanakan tugas kehidupan. Berbakti pada Allah, melayani orang dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan tekad kita itu di hari ini nih, di hari milad negara Pasundan ke-73 ya, diijabah Allah. Amin. Jadi apa yang tadi dikatakan sudah dipindahkan ini ya, bisa segera kita jalankan dan tidak ada lagi Jabar Selatan, Banten Selatan ke depan. Ya. Orang yang selalu bertanya kemana orang Sunda? Iya orang Sunda dulu ya. Abi kira itu udah cukup Bang. Ya gitulah. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa tadi penjelasan dari Abi dan saudara-saudara semua, luar biasa. Intinya malam ini saya senang sekali dapat mengkaji hal-hal yang sangat-sangat positif, bisa menambah wawasan ilmu kita. Tentunya sedikit closing statement dari saya, intinya kita mulai dari Lebak Cawene ini untuk membangun Indonesia, membangun tanah Indonesia. Dimulai dari tanah Sunda ini, di Lebak Cawene ini, kita bangun Indonesia. Apalagi tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Presiden Mas Her, ini merupakan bukti bahwa Bituin Sunda ini selalu menjadi initiative taker, tidak pernah jadi follower. Itulah kiranya sedikit closing statement. Tentunya sahabat Maksar TV dimanapun anda semua berada, tonton terus video-video yang ada di dalam channel Maksar TV ini dan jangan lupa dukung terus channel Maksar TV ini dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya dan juga tonton videonya, sebarkan ke seluruh jaring sosial yang kalian punya. Itulah kiranya yang bisa saya sajikan pada malam ini. Sampai bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.